Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan kalau kepala Raja Selatan berhasil dipenggal sang Raja kuno. Dia pun juga mengingat teman lamanya karena jiwa naga emas milik Ausu. Setelah semua selesai dan dia kembali ke negeri di balik awan, dia pun disambut oleh burung raksasa. 3 makhluk saat awal turunnya sutra. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Oh iya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan setelah selesai dengan pertarungan melawan Raja Surga Selatan, Tan Sanzang dan murid-muridnya pun melanjutkan perjalanannya lagi. Dan tibalah dia di suatu tempat di sebuah hutan yang gersang dan mati. Di sana Tan Sanzang dan Baji sedang bermeditasi untuk memanggil roh yang mengutuk Zubaji. Proses pemanggilan itu pun memakan waktu yang sangat lama, yaitu 3 hari. Karena jika ingin menghilangkan kutukan yang dialami Baji, maka mereka harus mencari sumber kutukan itu. Ternyata, karena kejadian ini, Bailong sudah tidak tidur selama 2 hari. Dan Bailong berkata, bagaimana mungkin dia tidur, sedangkan masalah ini ada hubungannya dengan hidup dan mati. Lalu tiba-tiba, Baji pun dipukul dengan ranting yang dibawa Tan Sanzang. Dan Tan Sanzang berkata, manusia malang yang mengutuk Baji di akhir hayatnya, Nona Miao dari kota Sungai Hitam. Muncullah. Lalu secara mengejutkan, roh Nona Miao pun muncul di hadapan mereka. Dia pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Sedangkan Zubaji terlihat sangat takut. Xiaoyu dan Bailong yang menyaksikan pun terlihat lega karena akhirnya mereka berhasil memanggil roh itu. Tan Sanzang pun berkata kalau dialah yang memanggil kembali ke dunia manusia ini. Tan Sanzang guru dari Zubaji. Dia berkata kalau muridnya memanglah sangat ceroboh. Dia tidak tahu mengukur seberapa seriusnya sebuah hal. Dan dia mengakui kalau Baji bertanggung jawab untuk hal ini. Namun sebaiknya dia tidak perlu menghukumnya seberat itu. Dan Tan Sanzang benar-benar memohon belas kasihannya. Roh itu pun bertanya kebenarannya ke Baji. Dan dia pun berkata kalau gurunya adalah seorang biksu ternama. Baji pun hanya memohon ampun kepadanya. Dia berkata ke Baji dirinya sekarang sudah mati. Jadi apalagi yang bisa dia lakukan ke Baji? Lalu Baji menjelaskan kalau kutukannya membuat Baji tidak bisa berhenti melihat anaknya, Bobo. Karena setiap saat dan setiap waktu, Bobo selalu saja mengikuti Baji dan mengajaknya bermain. Sampai-sampai di tangannya timbul tanda aneh. Putrinya Bobo sudah menjadi mimpi buruk buatnya. Karena itu lebih menakutkan daripada siluman ataupun hantu. Semua tekanan yang dirasakan Baji itu pun membuatnya gila. Dan Baji akhirnya memutuskan untuk menjahit matanya. Saat ini, akhirnya Baji pun menangis dan benar-benar memohon ampun kepada Nona Miao. Xiaoyu pun akhirnya tahu kalau rasa bersalah Baji membuatnya ke jalan buntu. Tan Sanzang pun berkata dengan bijak kalau semua hal bisa diselesaikan. Kutukannya telah menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Tapi saat ini masih belum terlambat untuk memperbaiki semua itu. Karena jika tidak memaafkan, maka dirinya akan menjadi arwah pendendam. Jika itu terjadi, maka dia akan terus menderita. Roh itu pun berkata ini sangat lucu. Karena jika dibanding dirinya, maka rasa sakit Baji tidak ada apa-apanya. Akhirnya Xiaoyu pun ikut berbicara dan berkata kalau dirinya bisa memahami perasaannya. Rasa kehilangan seseorang yang dekat dengannya memang sangat menyakitkan. Dan Xiaoyu pun pernah merasakan itu. Dan tidak ada cara untuk lari dari kebencian itu. Tapi jika dia mencintai dan memaafkan, maka dia sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Jika roh Nona Miao masih memiliki keinginan, beritahu saja karena mereka akan menolongnya. Roh itu pun menyetujui perkataan Xiaoyu. Dan Xiaoyu kembali berkata kalau membuat orang merasakan rasa sakit yang sama tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Itu sebenarnya dirinya telah menghukum diri sendiri.
Roh itu pun bertanya kenapa menghukum dirinya sendiri. Dan dia pun langsung berbicara menyebut nama Baji dan meminta tolong ke Baji. Baji berkata kalau dia tidak akan ragu untuk masuk ke api atau air demi melakukan kebajikan. Ternyata roh Nona Mio meminta mereka semua untuk mati. Dan dia pun terlihat sangat amat marah saat ini. Tan Sanzang pun dengan cepat menangkap roh itu dengan kain dan langsung mengikatnya. Tan Sanzang terpaksa melakukan itu karena harus meredam keganasan roh itu. Karena dendam yang dimiliki Nona Miao sangat besar, sangat sulit untuk dilupakan begitu saja, dan memberikan bungkusan itu ke Bailong. Tan Sanzang pun menanyakan kondisi Baji, dan Baji mengatakan kembali melihat Bobo saat ini. Karena akar kutukannya belumlah hilang. Baji pun langsung memohon ke Tan Sanzang untuk mengusir Bobo dari hadapannya. Namun, Tan Sanzang malah memukul kepala Baji sampai berdarah. Tan Sanzang berkata kalau berani-beraninya Baji memintanya untuk mengusirnya. Padahal dia sudah menyakitinya. Mereka haruslah berdoa bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Baji pun hanya bisa mengeles, bilang itu bercanda. Bailong dan Xiaoyu pun juga mau membantu berdoa bersama untuk membantu Baji. Lalu Baji pun berkata kalau dirinya lapar. Dan Xiaoyu pun berkata dia akan segera memasak karena mereka harus kenyang sebelum melanjutkan perjalanan. Dan Yihu pun langsung terbangun mendengar Xiaoyu akan memasak. Tan Sanzang pun berkata kalau Yihu langsung bangun kalau ada makanan. Sedangkan Bailong, dirinya bertanya di manakah Sun Wukong dan Wu Jing, karena dia belum melihatnya sejak lama. Tan Sanzang pun berkata kalau dia harus mengurus urusan pribadinya sebelum menyusul mereka. Dan Wukong sedang pergi ke alam baka. Jawaban itu pun membuat semua yang mendengarnya kaget. Di sisi Wukong, terlihat saat ini Wu Jing sedang menyusun mantra ke alam baka miliknya. Dia juga berpesan ke Wukong dia tidak mau mengulangi insiden yang dia alami di alam baka. Dan mengingatkan Wukong kalau dia tidak boleh lama-lama di alam baka. Sebelum api semedi milik Wukong meredup, dia harus kembali. Dan kalau tidak, dia akan terjebak selamanya di sana. Wukong pun berkata dia memahami itu. Dan kapan ini semua bisa dimulai? Lalu Wu Jing pun memulainya dan tiba-tiba dengan cepat pasir di bawah Wukong pun langsung menghisapnya. Dan itu membuatnya kaget serta bertanya bagaimana cara dia untuk kembali. Wu Jing pun menjelaskan kalau dirinya bisa berkomunikasi dengan Wukong dari sana. Dan dia akan memberitahu kapan Wukong harus kembali dan mengucapkan semoga Sun Wukong berhasil. Lalu di tengah perjalanannya Wukong pun mengingat pesan dari Gautama. Saat ini, arwah Suyi terjebak di antara boneka-boneka alam baka. Dan jika dia tidak bisa menebaknya, maka dia tidak akan bisa lagi bertemu Suyi selamanya. Wukong pun masih terus jatuh dengan waktu yang lama di lubang itu. Dia juga mengingat perkataan gurunya yang mengatakan kalau saat mereka terjebak di alam baka, ada boneka yang menuntunnya dan boneka itu berbeda dengan yang lain karena dia mahir menggunakan mantra. Wukong pun berkata kalau Suyi adalah seorang dewi, maka dia seharusnya pandai menggunakan mantra dan sihir. Tan Sanzang berpesan kalau dia benar Suyi, maka dia sudah menanggung derita yang lama ratusan tahun. Dan Wukong sebagai pria yang bisa menanggung surga di pundaknya tidak boleh membiarkan itu. Dan mereka akan membantu sebisanya. Wukong pun bersemangat dan akhirnya tiba di alam baka. Setibanya Wukong di sana, dia pun langsung berlari dengan cepat dan berubah ke mode kera raksasanya. Sedangkan di sisi Raja Alam Baka, dia sedang mempermainkan salah satu bonekanya. Dia bertanya kepada boneka itu dengan mengangkat satu tangannya. Dia meminta boneka itu memberitahukan semua yang dia tahu. Bagaimana Wu Jing bisa pergi dari sana? Karena itu sangat tidak mungkin bagi Raja Alam Baka. Boneka itu pun berkata tidak tahu. Dan Raja pun berkata pasti yang memberitahu adalah salah satu dari boneka itu. Dan sebaiknya mereka jangan main-main. Dirinya lah yang berkuasa di alam baka. Dan dia mampu mendengar bisikan sekecil apapun di sana. Dia mendengar ada yang memberitahu mereka kalau mantranya dibalik agar bisa keluar dari alam baka. Lalu Raja Alam Baka pun berkata, baru kali ini dia mengumpulkan semua bonekanya karena ada masalah besar yang terjadi.
Dia juga meminta semua harus jujur dan memberitahukannya, maka dia akan mengampuninya. Sayangnya tidak ada yang memberitahukannya, dan dengan mengejutkan dia pun memutuskan kepala boneka yang dia tuduhkan tadi. Dia berkata dia juga akan menghancurkan semua serta mengubur kepala mereka di dalam tanah agar mereka merasakan kegelapan abadi. Benar saja, dia pun mengambil boneka-boneka itu satu persatu untuk dia musnahkan. Dan tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Aku orangnya, aku yang melakukannya dan semua tidak bersalah." Suara itu pun mengagetkan Raja Alam Baka dan dia bertanya alasan boneka itu melakukannya. Boneka itu pun menjawab dia tahu, tapi dia tidak tahan melihat orang lain menderita. Raja Alam Baka pun langsung melempar boneka yang digenggamnya dan mengatakan dia memang siapa, berani mengatakan tak tahan melihat orang lain menderita. Lalu Raja Alam Baka itu pun langsung memukulnya sampai hancur dan berkata, "Jangan pernah membuat marah sang penciptamu." Dia pun berkata kalau dia bisa melihat jiwa boneka itu, kalau dulunya dia adalah jiwa yang spesial. Tapi apa itu alasan dia berkhianat? Dia tidak bisa membiarkan siapapun membantah perintahnya. Karena jika semua boneka sepertinya, maka siapa yang tahu kejadian di Alam Baka? Lalu dia memutuskan boneka itu harus dibuat ulang. Selesainya dia bicara, dia dikagetkan dengan suara yang dia dengar. Dan tiba-tiba kera raksasa Sun Wukong pun datang menyerangnya dan menggigitnya dengan cepat. Serangan itu pun berhasil membuat sang Raja Alam Baka terjatuh dan bertanya siapa sebenarnya dirinya. Berkat serangan Wukong itu pun sekitarnya jadi hancur lebur. Wukong pun dengan ganasnya langsung melempar Raja Alam Baka itu. Raja Alam Baka berkata kalau ini konyol karena baru kali ini ada siluman yang menyerangnya di sana dan meminta kera raksasa itu memperkenalkan dirinya. Lalu dia berkata dirinya adalah sang petapa agung setara surga, Sun Wukong. Dia berkata kalau dirinya memiliki urusan yang belum selesai dengan si Raja Alam Baka. Dan Wukong berkata lagi akan memporak-porandakan Alam Baka. Lalu chapter ini pun selesai. Hahaha. Gimana nih menurut kalian cerita di chapter ini? Keren banget ya. Oke, langsung tonton video selanjutnya ya kawan. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.